bagaimana kabarnya nih anak-anak di rumah? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, untuk pembelajaran hari ini atau pembelajaran semester ini, tahun ajaran 2021-2022, kita masih melakukan pembelajaran daring. Nah, karena masih dalam masa pandemi COVID-19. Nah, karena masih dalam pandemi COVID-19, jadi anak-anak harus tetap menerapkan protokol kesehatan dan menerapkan kalau sekarang jadi 6M. Nah, 6M itu apa saja? Yang pertama, memakai masker, mencuci tangan, lalu menghindari kerumunan, selanjutnya menurunkan mobilitas, menghindari makan bersama, apalagi makan bersama di tempat-tempat umum, dan juga selalu menjaga jarak. Nah, untuk pembelajaran kali ini sebelumnya perkenalkan, nama Ibu Rizka Welis. Ibu bekerja atau berdinas di SDN Karya Mulia 2. Sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita melakukan doa bersama dulu agar pembelajaran yang kita lakukan bisa bermanfaat. Kita berdoa sesuai dengan kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum masuk video pembelajaran nih, kita pembahasan, anak-anak harus ingat dulu, siapkan buku tulisnya dan siapkan alat tulisnya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang memahami variasi gerak dasar lokomotor sesuai dengan konsep tubuh, ruang, usaha, dan keterhubungan dalam berbagai bentuk permainan sederhana atau tradisional, di mana IPK dalam pembelajaran kali ini yaitu prosedur gerak berlari ke berbagai arah dan lari berpasangan sesuai dengan konsep tubuh, ruang, usaha, dan keterhubungan dalam berbagai bentuk permainan sederhana. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu peserta didik dapat menjelaskan dan mempraktikkan prosedur gerakan berlari ke berbagai arah dan lari berpasangan sesuai dengan konsep tubuh, ruang, usaha, dan keterhubungan dalam berbagai bentuk permainan sederhana. Jadi tujuan pembelajaran kali ini tuh anak-anak bisa menjelaskan dan juga mempraktikkan. Nah, sebelumnya anak-anak harus tahu dulu nih apa yang dimaksud dengan lari. Nah, lari itu termasuk gerak lokomotor, yaitu gerak dengan berpindah tempat. Nah, lari sendiri yaitu gerak berpindah tempat dengan cara melangkahkan kaki secara bergantian dengan cepat, dengan diikuti ayunan lengan yang diayunkan secara berlawanan, dan ada saat di mana badan melayang dan kaki tidak menapak di tanah. Jadi ketika anak-anak melakukan berlari, itu ada saat kedua kaki melayang di udara, jadi tidak menapak di tanah, dan juga dengan intensitas atau cepat ya. Selanjutnya di sini kita akan membahas tentang lari ke berbagai arah, lari pendek, lari panjang, lari melewati rintangan, dan juga lari berpasangan. Nah, yang pertama yaitu lari ke berbagai arah. Di sini ada arah utara, timur, selatan, dan barat. Nah, jadi anak-anak bisa nih berlari sesuai arah, atau tidak kita lari ke kanan, ke kiri, ke depan, atau ke belakang. Nah, itu mengikuti arah mata angin. Selanjutnya coba anak-anak perhatikan gambar berikut ini. Ada lari pendek dan juga lari panjang. Apa yang membedakan lari pendek dan lari panjang pada gambar ini? Coba dilihat. Nah, di sini lari pendek. Lari pendek itu pertama pandangan lurus ke depan, ayunkan tangan secara bergantian, berlari dengan langkah kaki yang pendek. Sedangkan lari panjang hampir sama ya, pandangan ke depan, ayunkan tangan secara bergantian, lalu berlari dengan langkah kaki panjang atau lebih besar. Jadi yang membedakan lari pendek dan lari panjang itu di langkah kakinya. Nah, selanjutnya ada lari melewati rintangan. Coba dilihat. Di sini ada melewati rintangan ban bekas dan juga melewati bilah bambu. Nah, anak-anak bisa menggunakan benda-benda di sekitar yang aman untuk melakukan lari melewati rintangan ini.
Nah, untuk melakukannya, yang pertama, lari melewati rintangan bisa menggunakan benda-benda di sekitar yang tidak berbahaya. Lakukan di tanah lapang atau lahan yang luas ya. Lakukan lari dengan variasi lari pendek dan lari panjang. Berlari diawali dengan lari pendek, kemudian lari panjang sambil melewati rintangan. Selanjutnya di sini ada permainan tradisional nih yang menggunakan gerakan lari seperti permainan menjala ikan. Nah, ada yang tahu tidak menjala ikan permainannya seperti apa? Nah, permainan menjala ikan ini lebih seru dan lebih baik dilakukan bersama-sama teman-teman ya. Akan tetapi di masa pandemi COVID-19 ini sayangnya anak-anak tidak bisa mempraktekkan permainan tersebut. Jadi ditunda terlebih dahulu untuk permainan ini. Kita bisa melakukannya ketika sudah melakukan pembelajaran di sekolah. Nah, untuk permainannya sendiri bagaimana? Yang pertama, membuat garis berbentuk kotak atau persegi panjang. Beberapa siswa bergandengan tangan menjadi jala atau jaring. Lalu adapun siswa yang berperan sebagai ikan. Jadi ada dua kelompok nih. Kelompok pertama siswa yang menjadi jaring dan juga kelompok siswa yang menjadi ikan. Nah, jaring berusaha menangkap ikan dan ikan berlari supaya tidak tertangkap jaring. Nah, jadi jaring menjala ikan, tetapi ikan tidak boleh sampai terkena jaring. Nah, tidak boleh juga berlari keluar dari batas yang sudah dibuat sebelumnya. Nah, permainan ini tentu saja lebih seru jika dilakukan bersama-sama. Nah, selanjutnya ada lari berpasangan. Nah, lari berpasangan ini dilakukan oleh dua orang ya. Dilakukan dua orang dengan cara bergandengan. Nah, apa saja sih yang harus dilakukan ketika ingin melakukan lari berpasangan? Yang pertama yaitu membuat garis awal atau start dan membuat garis akhir atau finish. Lalu yang kedua, berlari dengan dua orang saling berpegangan tangan dan berlari bersama-sama dari garis awal sampai garis akhir, tangan tidak boleh terlepas. Dalam perlombaan lari berpasangan bisa nih kita berlomba dengan teman-teman yang lain. Itu akan lebih seru lagi. Misalkan nih kita melakukan bersama teman-teman, dua orang saling berpasangan. Nah, kita melakukan balapan lari dengan cara bergandengan dengan teman. Dan ketika berlari, anak-anak tidak boleh melepaskan tangan pasangannya atau teman kelompoknya. Nah, ketika berlari, kita dengan kecepatan dan juga harus cepat menyampai garis finish untuk menjadi pemenangnya. Nah, ketika mencapai garis finish, tetapi temannya tertinggal, berarti itu tidak bisa menjadi pemenang. Karena pemenangnya yaitu kelompok siswa atau kelompok pasangan yang mencapai garis finish dan sampainya itu berdua sesuai dengan pasangannya, dengan tangan masih tetap bergandengan. Nah, untuk melakukan lari berpasangan ini juga anak-anak bisa melakukannya ketika sudah melakukan pembelajaran tatap langsung di sekolah. Nah, untuk saat ini jika anak-anak ingin mempraktekkan lari berpasangan, bisa dengan keluarga di rumah, bisa dengan ayah, dengan ibu, atau dengan kakak. Tentu saja ketika melakukan lari berpasangan, anak-anak harus tetap menerapkan protokol kesehatan. Nah, pada video ini ada kesimpulannya yang telah kita pelajari dari awal sampai akhir. Nah, anak-anak ada yang ingat tidak? Nah, kesimpulannya yaitu berlari termasuk gerak dasar lokomotor, yaitu gerak berpindah tempat dengan cara melangkahkan kaki secara bergantian dengan cepat dengan diikuti ayunan lengan yang diayunkan secara berlawanan. Dan ada saat di mana badan melayang dan kaki tidak menapak di tanah. Itu adalah definisi lari. Lalu ada variasi gerak berlari, yaitu ada lari pendek, lari panjang, dan lari melewati rintangan. Ada permainan yang menggunakan variasi gerak berlari, yaitu permainan menjala ikan dan lari bergandengan. Nah, tapi sebelum anak-anak melakukan atau mempraktekkan gerak lari ini, jangan lupa melakukan pemanasan terlebih dahulu agar anak-anak
tidak mengalami cedera ketika berlari. Nah, setelah berlari juga anak-anak melakukan pendinginan atau cooling down. Mungkin pembelajaran kali ini cukup sekian. Ibu mohon maaf apabila terdapat kesalahan ketika mengucap, dan juga semoga pembelajaran kita kali ini bisa bermanfaat untuk kedepannya. Nah, anak-anak di rumah tetap semangat ya, walaupun kita belajar dari rumah, dan mohon kepada orang tua untuk bisa ikut membimbing anak-anak di rumah belajar. Mungkin sebelum Ibu tutup, kita jargon PJOK dulu ya. Ada yang masih ingat nggak jargon PJOK? Nah, ikutin Ibu ya. PJOK, belajar, bergerak, cerdas. Nah, coba ikutin ya. PJOK, belajar, bergerak, cerdas. Sekali lagi ya, yang semangat. PJOK, belajar, bergerak, cerdas. Iya. Nah, untuk menutup pembelajaran kali ini, kita tutup dengan doa ya, agar materi yang kita dapatkan dari pembelajaran kali ini bisa bermanfaat untuk kita. Berdoa sesuai dengan kepercayaan dan agama masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih yang sudah menyaksikan video pembelajaran kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat!